Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara metode Allah dalam menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia adalah dengan dharbul amsal, dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami berikan kepada manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Dalam ayat yang lain la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Dalam ayat yang lain kata Allah ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Sampai ada sebagian salaf ketika membaca perumpamaan dari Allah dia tidak paham, dia pun menangis. Dia mengatakan karena Allah berfirman wa ma yaqiluha illal alimun, tidak ada yang paham tentang perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali orang yang berilmu. Dan perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran sangatlah banyak. Terkadang Allah beri perumpamaan berupa pohon, terkadang berupa hewan-hewan, terkadang berupa budak, terkadang berupa air, terkadang berupa api, dan berbagai macam perumpamaan yang setiap perumpamaan tersebut mengandung ilmu yang sangat dalam. Di antaranya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit perumpamaan terkait perumpamaan yang Allah berikan berupa hewan-hewan. Allah berfirman, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, wa ma yudhillu bihi ila al-fasiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk, bahkan yang lebih daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui perumpamaan tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka berkata, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan tersebut? Dengan perumpamaan tersebut Allah menyesatkan sebagian orang dan Allah memberi hidayah kepada banyak orang. Dan tidaklah Allah sesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Ketika Allah beri perumpamaan, maka orang-orang kafir mengejek. Kata mereka, apa maksud perumpamaan tersebut? Terkadang Allah beri perumpamaan berupa nyamuk, terkadang Allah sebutkan tentang lalat, terkadang Allah sebutkan tentang al-ankabut, yaitu laba-laba, dan terkadang Allah sebut tentang anjing. Maka mereka berkata, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Innallaha la yastahi", Allah tidak malu, tidak segan untuk membuat perumpamaan tersebut, karena di balik perumpamaan tersebut ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara perumpamaan tersebut, di antaranya Allah menyebutkan tentang ba'udah. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Sungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan tentang nyamuk. Sebagian ulama mengatakan ini adalah perumpamaan tentang dunia, tentang nyamuk. Nyamuk itu kalau dia lapar maka dia hidup, kalau dia kekenyangan maka dia pun mati. Itulah perumpamaan dunia. Siapa yang terlalu tenggelam dengan dunia maka dia akan binasa. Dan sebagian orang kafir disebutkan mereka ketika kafir maka Allah bukakan dunia bagi mereka. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka melupakan apa yang telah diberi peringatan kepada mereka, kami pun membukakan bagi mereka pintu segala sesuatu, dibukakan dunia bagi mereka. Sehingga ketika mereka sedang puas-puasnya dengan dunia, maka kami pun mengadab mereka. Maka dunia diambil secukupnya, ketika berlebih-lebihan tentang dunia, maka seorang akan binasa. Seperti nyamuk yang ketika menghirup sedikit maka dia bisa hidup, tapi kalau kebanyakan dia gemuk maka dia pun terjatuh dan akhirnya dia pun mati. Allah berkata, "Mathalan ma ba'udatan fama fawqaha."
Allah tidak malu untuk buat perumpamaan tentang nyamuk, bahkan yang lebih daripada itu. Ada yang mengatakan maksudnya ada yang lebih hina daripada nyamuk seperti lalat ya, atau kemudian anjing dan yang semisalnya. Allah beri perumpamaan dalam ayat yang lain misalnya tentang lalat. Di akhir surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, diberikan perumpamaan kepada kalian tentang seekor lalat, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka seluruhnya kalau bersatu padu sesembahan selain Allah, apakah malaikat, apakah nabi, apakah berhala, apakah jin, jika mereka bersatu padu, mereka tidak bakalan mampu untuk menciptakan lalat. Padahal itulah hewan yang sangat hina. Hewan yang sangat hina. Tidak ada yang suka dengan lalat. Mengganggu, suka yang bau-bau, suka yang jorok-jorok. Tetapi kalau mereka disuruh menciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Bahkan lebih daripada itu, wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Bahkan jika lalat datang hinggap di berhala-berhala tersebut, lantas mengambil sesuatu dari berhala tersebut, maka mereka tidak bisa mengembalikan apa yang dicuri oleh lalat tersebut. Zaman dahulu berhala-berhala terkadang diberi lapisan dari za'faran, yaitu dikasih semacam cat dari za'faran supaya semakin indah. Kalau ada lalat ngambil za'faran tersebut tidak bisa diambil lagi dari lalat. Atau mereka sering memberikan sajian kepada berhala tersebut. Seperti zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ala ta'kulun?" Kata Ibrahim alaihissalam kepada berhala-berhala, "Tidakkah kalian makan?" Jadi ada sajian-sajian. Kemudian datang lalat mengambil sedikit dari sajian tersebut, mereka tidak bisa ambil lagi dari lalat tersebut. Mereka tidak bakalan mampu. Kemudian kata Allah, dha'ufat talibu wal matlub, yang mencari dan dicari sama-sama lemah. Inilah perumpamaan yang Allah berikan tentang sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lemahnya sembahan-sembahan tersebut. Bagaimana lemahnya sembahan-sembahan tersebut, dan juga bodohnya orang-orang menyembah berhala-berhala tersebut. Allah katakan, lihatlah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu menciptakan makhluk yang paling hina seperti lalat. Meskipun mereka bersatu padu, tidak bakalan mau menciptakan lalat yang hina tersebut. Apalagi menciptakan yang lebih hebat daripada lalat. Apalagi menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada lalat. Mereka tidak bakalan mampu. Menunjukkan lemahnya mereka. Sembahan-sembahan tersebut tidak pantas untuk disembah. Karena mereka bukan pencipta. Yang berhak disembah adalah yang mencipta. Adapun yang tidak mencipta maka tidak berhak disembah. Lebih bodoh lagi jika kemudian mereka menyembah makhluk yang sudah tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa, yang sudah menjadi mayat-mayat. Kemudian disembah, diminta-mintain. Inilah suatu kebodohan yang luar biasa. Sebagaimana orang-orang yang minta-minta kepada penghuni kubur. Ketika dalam kondisi sulit justru minta-minta kepada penghuni kubur, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebodohan yang nyata. Setelah itu Allah menambah lagi tentang kelemahan sembahan-sembahan tersebut. Kata Allah, wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau ada lalat datang kemudian mencuri dari makanan, sesajen yang disembahkan kepada berhala-berhala tersebut, maka sang berhala tidak mampu untuk merebut kembali. Sang berhala tidak mampu. Sang penyembah juga tidak mampu. Maka Allah mengatakan dha'ufat talibu wal matlub. Maka lemah yang mencari dan dicari. Atau ada yang mengatakan lemah sang berhala dan lemah juga sang lalat. Berhala lemah, tidak bisa mengejar sang lalat, dan lalat juga adalah hewan yang hina. Ma qadarallaha haqqa qadrih. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Bagaimana orang-orang menyembah selain Allah, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah jin, menyembah wali-wali, menyembah mayat-mayat, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana mereka menyembah makhluk bukan Khalik, yang dicipta bukan yang mencipta. Bagaimana mereka menyembah makhluk yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah hanyalah Rabbul Alamin. Kemudian di antara perumpamaan yang juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah tentang Al-Ankabut, tentang laba-laba.
Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baitan wa inna ahwanal baiti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka seperti perumpamaan laba-laba yang membuat sarangnya, dan sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba jika mereka mengetahui. Perumpamaan ini Allah buat tentang orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan harapan sembahan-sembahan mereka akan menjadi penolong mereka, pemberi syafaat mereka di dunia maupun di akhirat. Namun kenyataannya terbalik. Ternyata sembahan-sembahan tersebut malah berlepas diri dari mereka. Seluruh sembahan-sembahan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Allah hikaitkan dalam Al-Quran, ada di antara mereka yang menyembah malaikat, maka malaikat berlepas diri. Kata Allah, ahaulai kanu iyahum ya'budun, wahai para malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian? Allah tanya di akhirat, Allah hadapkan malaikat dengan para penyembah malaikat. Apa kata para malaikat? Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim yu'minun. Bahkan mereka dahulu menyembah jin-jin, mereka tidak menyembah kami. Kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin. Malaikat berlepas diri. Demikian juga Allah akan menghadapkan Nabi Isa alaihissalam dengan orang-orang Nasara. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Maka Nabi Isa berlepas diri. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ya Allah, Maha suci Engkau, aku tidak pernah menyampaikan kecuali yang benar. Yang tidak benar tidak pernah aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan kepada mereka cuma apa? Sembahlah Allah. Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Bukan aku Tuhan. Sembahlah Allah. Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan aku menjadi saksi ketika aku bersama mereka. Tatkala engkau angkat aku ya Allah, engkau yang menyaksikan bagaimana mereka telah menyimpang. Nabi Isa berlepas diri dari mereka. Mereka menyembah Nabi Isa, menyembah malaikat, menyembah wali-wali dengan harapan mereka akan ditolong pada hari kiamat. Mereka akan dikuatkan. Ternyata sembahan-sembahan tersebut malah berlepas diri. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim dhidda. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah untuk memperkuat mereka. Sekali-sekali tidak, bahkan pada hari kiamat sembahan-sembahan tersebut akan menjadi musuh bagi mereka. Oleh karenanya Allah menyamakan perbuatan mereka seperti laba-laba yang membuat sarang rumah, tetapi rumahnya sangat lemah, yaitu sarang laba-laba. Disangka rumah tersebut kuat, ternyata sangat lemah. Demikianlah orang-orang yang mengambil sembahan-sembahan selain Allah, disangka akan menolong mereka, ternyata berbalik akan menyerang mereka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Tinggal satu perumpamaan tentang hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah tentang anjing. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tatruku yalhath in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul ladzina kadzdzabu bi ayatina faqasasil qasas la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang seorang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha, maka dia pun keluar dari ayat-ayat kami. Wattaba hawa, dan dia ternyata keluar dari ayat kami, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Syaitan pun mengikutinya, maka syaitan pun menyesatkannya. Walau syi'na la rafa'nahu, kalau kami mau kami akan angkat derajatnya. Biha, walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia condong kepada dunia. Wattaba hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaannya kamathalil kalbi, seperti perumpamaan anjing.
In tahmil alaihi yalhath, kalau kau usir anjing tersebut, dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu, kalau kau pun tidak mengusir sama, dia tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Faqsusil qasasa, bacakanlah kisah-kisah semoga mereka berfikir. Para ahli tafsir berselisih tentang yang dimaksud yang diperumpamakan dengan anjing ya. Ada yang mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah Umayyah bin Abi Salt Ats-Tsaqafi. Itu ada seorang yang hidup di zaman jahiliyah yang dia sempat menelaah Taurat dan Injil. Dia ngerti dan dia condong kepada Hanafiyah. Dia tidak menyembah berhala, dia tidak suka dengan agama musyrikin. Dan dia mendapati dalam Taurat dan Injil bahkan akan ada nabi terakhir di Jazirah Arab. Dan dia menyangka dialah yang akan menjadi nabi. Ternyata yang jadi nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah paham, dia sudah ngerti. Ketika dia mendengar Nabi Muhammad yang dipilih menjadi nabi, maka dia tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kada Umayyah an yuslim, hampir-hampir Umayyah masuk Islam. Semua itu apa? Karena dunia. Dia yang menjadi pemimpin, dia yang menjadi penguasa. Ketika kerasulan diberikan kepada orang lain, maka dia tidak beriman padahal dia sudah ngerti akan hal tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Amir Ar-Rahib, salah seorang dari suku Al-Khazraj di Madinah, yang dia digelari dengan Ar-Rahib. Ada yang mengatakan dia belajar Injil dan dia masuk agama Nasrani. Dan dia dapati dalam Injil bahwasanya akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah di Jazirah Arab. Ketika datang nabi tersebut, maka dia tidak mau beriman karena dia merasa kalah saingan. Dia merasa dia tadinya dijuluki sebagai sang rahib, sang pendeta, orang alim, ternyata kalah kealimannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hasad timbul dalam dirinya, dia condong kepada dunia, dia ingin dia yang diagungkan, dia ingin dia nomor satukan. Ternyata dia kalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tidak beriman sehingga mati dalam kondisi kafir. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang ini adalah Bal'am bin Ba'ura, salah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang telah diberi ilmu tentang Taurat, tapi kemudian dia condong kepada dunia. Akhirnya dia pun murtad dan dia kafir kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah berikan perumpamaan seperti anjing. Anjing itu kalau diusir, maka dia pun mengeluarkan lidahnya, menjulurkan lidahnya. Kalau tidak diusir juga, tidak terengah-engah, tidak capek, dia juga menjulurkan lidahnya. Seakan-akan Allah berkata sama saja orang ini seperti anjing. Mau dinasihati, tidak dinasihati percuma. Karena dia sesat di atas ilmu. Dia udah ngerti. Sehingga kau nasihati percuma, tidak ada sama saja. Seperti anjing yang sama saja menjulurkan lidahnya, diusir atau tidak diusir. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya anjing ini adalah perumpamaan seperti orang yang tamak terhadap dunia. Karena mereka ketiga orang ini, Umayyah bin Abi Salt, Abu Amir Al-Fasik, dan Bal'am bin Ba'ura, mereka kenapa kufur? Karena mereka akhlada ilal ard wa taba hawah, karena condong kepada dunia. Orang kalau sudah rakus terhadap dunia, mau dikasih dunia atau tidak, sama saja menjulurkan lidah, tidak pernah puas, tidak pernah puas. Seperti anjing yang menjulurkan lidahnya melulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Law kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak Adam diberikan dua lembah dari emas, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak pernah puas ketika tujuannya adalah dunia. Inilah tiga perumpamaan yang Allah sebutkan tentang hewan, dan ada perumpamaan yang lain tentang himar. Insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.